Selamat pagi. Kali ini kita hadirkan radio HF klasik dari ICOM. Ya, ini performanya klasik style, tampilannya yaitu ICOM IC760. Ya, ini adalah HF all band. Semua mode SSB, CW, RTTY, EM, FM. Ya, HF. Ini dia tampilannya radio ukuran jumbo, ya besar, kokoh, dan bahannya masih bahan-bahan pilihan waktu itu ya. Ini radio udah cukup lama, tapi dia punya reputasi tersendiri yang patut untuk diperhitungkan. Ya. Kalau di lokal sini mungkin persamaannya dengan 761 ya. Kalau ini 760 ini versi internasional. Walaupun begitu, tapi frekuensinya sudah terbuka lebar ya, terbuka lebar, open general coverage, TX maupun RX dari 1 sampai 30 MHz. Powernya pun cukup rata, dari 7-8 watt paling kecil sampai paling besar bisa 110 atau 120 watt. Tinggal di-adjust, diputar saja, disesuaikan. Oke, nah radio ini menariknya pada saat itu memang menjadi satu radio yang sangat dipertimbangkan, terutama untuk di expedition ya. Untuk di expedition ini radio oke. Yang paling menonjol dari radio IC760 ini ya, dari sekian banyak fitur yang ditawarkan, paling menonjol dan sulit dicari tandingannya adalah internal antenna tuner yang ada di dalam. Ini luar biasa. Ya, Anda boleh bandingkan dengan radio apapun, khusus untuk automatic antenna tuner dia. Dia bergerak sangat cepat, senyap, presisinya tinggi. Gitu. Dan hampir bisa memaksa semua antena dan radio itu untuk menjadi match, di-tuning sama dia secara otomatis. Anda pindah band, dia akan, nanti Anda tekan di sini, dia akan bekerja otomatis. Ini sangat menonjol. Ya. Dan ini sudah antena tuner otomatis ini memang built-in ya, memang sudah terpasang bawaannya. Ini betul-betul kelasnya beda ya, antena tuner ini. Ini saya bukan hanya karena mencoba, tapi juga melihat review internasional. Semua pemakai mengatakan dengan sekian banyak radio dia bilang ini paling bagus. Otomatis internal antena tunernya paling keren. Gitu ya. Memang ya harus dibuktikan, nanti dipakai kelihatan. Kedua juga salah satu fitur yang lainnya atau kelebihannya, dia juga break-in atau built-in break-in function ya. Di sini ada break-in untuk CW. Nah ini dia break-in, full break-in maupun semi. Dia sudah built-in, terpasang di dalamnya untuk break-in. Ya, itu dua. Kemudian karena ini ada, sehingga elec ini adalah electronic keyer. Nah, fungsi ini juga sudah terpasang bawaan, built-in. Oke. Yang terakhir, yang menonjol di dalamnya juga ada TCXO, yaitu unit kristal untuk stabilitas, ya, high stability. Temperatur segala macam itu sudah terpasang juga. Jadi yang sudah built-in terpasang bawaan itu ada 3 atau 4. Ini yang sangat terkenal dari radio ini. Nah, mungkin ini review ringkas karena semua fungsi-fungsinya nanti mirip pada umumnya, gitu ya. Fitur lainnya tentang receivernya, daya terimanya dia cukup bagus ya. Selain general coverage, dia bisa menerima seluruh siaran pada seluruh band yang tampil di display gitu. Ini juga daya receive-nya sangat sensitif ya. Bahkan bisa di-tune range-nya antara 100 kHz sampai 30 MHz tadi menerimanya itu bisa dikonversikan menggunakan IF dan kontrol sistem CPU-nya. Untuk receive kita cerita receive. Gitu ya. Kemudian dia juga menggunakan untuk receive-nya, sekali lagi outstanding receive-nya,
dia masih menggunakan atau waktu itu sudah menggunakan DFM, Direct Feed Mixer. Nah, sehingga sinyal-sinyal yang masuk itu nanti langsung sama dia disalurkan kepada mixer duluan. Pertama disalurkan ke mixer yang mempunyai level tinggi, gitu loh. Baru dia memproduksi respon suara yang bisa menolak atau mereject kebisingan umpamanya. Sehingga boleh dikatakan DFM itu yang kita ceritakan tadi, dia mempunyai sensitivitas penerimaan dengan daya tinggi dan juga rentang dinamis yang cukup lebar. Nah, seberapa lebar? Sampai 105 dB. Ya, ini rentangnya dynamic range, rentang dinamis untuk kelebarannya sampai 105 dB. Walaupun dengan preamp, di sini ada preamp. Nah ini preamp ya. Jadi di istilahnya apa ini? Selektor, switch selektor, attenuator, preamp. Nah ini 20 dB adalah salah satunya. Ya. Fitur lainnya kapasitas atau capability yang ditawarkan, memorinya cukup banyak, 32 memori. Ya. Ini bisa disimpan semuanya dan di backup oleh CPU yang ada di dalam menggunakan baterai lithium. Lantas ada opsional untuk menggunakan remote control, bisa dihubungkan dengan komputer, dan ada juga scan. Ya, nanti scan itu dia khusus pada saat itu sudah cukup bagus ya scan-nya. Oke, itu review tentang kondisi radio. Yang lain lagi, bahwa radio ini sudah terpasang tadi, selain 32 memori, layar digital. Ini layar digital, tipe fluorescence, gitu ya. Ini 2 warna, merah dan putih. Mudah dibaca dari jauh, kelihatan jelas, angkanya besar, layarnya lebar. Ya, didampingi dengan penunjuk S-meter yang keren, dinamis ini. Ya. Di dalam radio ini juga sudah terpasang bawaan 3 filter, ya, 3 filter. SSB CW2. SSB-nya momennya untuk lebar 2,4 kHz itu sudah ada FL44. Itu filter SSB yang memang bawaan. Kemudian ada lagi FL32. Ya, FL32 ini filter CW 500 Hz ya. Ini IF kedua. IF kedua itu 9 MHz. Ada IF ketiga, biasanya 3 rangkap IF filternya ya. Nanti di sini kombinasi filternya di sini. Anda pencet, dia akan mengkombinasikan filter apa dengan apa. Di sini ya. Memang tidak muncul, tapi di dalam dia akan bekerja. Yang ketiga yang sudah terpasang adalah FL52A, ini juga filter CW 500 Hz ya, 3. Kemudian nanti kita sertakan fotonya. Ada satu lagi. Jadi tadi filter yang terpasang 2 CW, 1 SSB FL44. Ternyata di dalam ini ada lagi filter SSB, itu FL80. Ya, ada FL70, yang ini yang terpasang FL80 SSB filter. Jadi ada 4 filter di sini. SSB 2 biji, CW2 ya, untuk kombinasi penggunaan filter stage tahapan IF filternya. Ada yang pertama, kedua 9 MHz, ketiga berapa. Ya. Kemudian osilator kristal tadi sudah kita singgung, dia menggunakan CR64, ini juga sudah built-in. Oke, carrier sudah built-in, carrier elektroniknya. Dan ini mampu secara break-in penuh maupun semi. Kadang bukan intonasi, pengucapan break-in sama built-in, ini mungkin sepintas kedengarannya mirip ya. Yang kita masuk built-in itu sudah terpasang.
Ya, panel belakangnya banyak. Mungkin nanti kita jelaskan melalui foto. Ada beberapa fungsi yang sudah disediakan ya untuk antena, untuk transmit, bahkan untuk RE khusus ada, gitu, yang khusus untuk menerima. Oke. Radio ini secara umum dioperasikan menggunakan colok listrik AC 220. Ya, jadi di dalam radio ini ada switching IC PS35 ICOM, ya. IC PS35 itu bisa 120 watt, besar ya. Sehingga Anda tinggal colok listrik, dia lari ke switching, switching itu nanti yang menginput strom ke radio. Jadi power supply switching besar memang asli dari pabriknya, dari radionya namanya ICOM PS35. Ya, beratnya kurang lebih ini mungkin 20 kilo ya, 20 kilo. Ini akan memenuhi handshake rak radio Anda ya, penuh. Keren, gagah, dan sekali lagi, dia punya reputasi yang sangat diperhitungkan pada masanya, terutama untuk di expedition. Ya. Sekarang kita coba aja, kita coba sambil ya kita pencet-pencet semua tombol karena ini modenya banyak, kemudian SRF-nya meter tadi analog, tunernya juga sudah oke, CW semua. Ini satu lagi yang lupa, entry, keyboard entry, ini juga bisa dilangsung ya, kita enaknya sambil praktek. Read, exit, apalagi PBT, passband tuning ada, ya saya harus menggunakan kacamata, if shift, ya ini bagus ini. Terutama nanti kalau agak sorean kita mencoba menerima siaran, nah ini akan kita putar-putar sehingga Anda bisa membandingkan. Oh, kalau begini suaranya begini, kalau ini begini ya. Keren banget, keren banget. ICOM ini memang oke banget ya. Belum lagi ada preamp-nya. Oke, sekarang kita tes fungsi. Tes fungsi pertama, ini kompresor switch ya. Ini namanya switch. Switch, kompresor switch untuk speed. Speednya ini opsional ya. Speednya opsional. Monitor, saya belum coba, ini bisa nggak monitor. Ini AF gain, mic gain, tes. Oh bisa. Tes 1, tes percobaan untuk monitor radio ICOM IC 760. Oke, monitor keren. Nah, yang paling keren, tuner. Nah, tunernya kan otomatis, Anda tidak perlu apa-apa. Begitu Anda pencet ini, dia akan dua-duanya nyala biasanya. Yang merah ini dia bekerja. Kalau merahnya sudah padam, tinggal lampu hijau, berarti oke. Dan itu kecepatannya luar biasa. Kita coba aja. Nah, ini sudah ngecun ya. Locknya kita bisa nggak down. Nah, ini berapa detik ini? Luar biasa. Ini langsung otomatis. Mungkin ini yang mereka maksud. Dan lihat, ya ini saya pindahkan untuk switch meter. Ini ada SWR, power out, ALC, kompresor. Ini kita pindahkan di SWR. Anda lihat sini. 1:1 nyandar. Luar biasa. Dan ini otomatis ya. Di 7, sekian detik ya. Nggak gerak. Mungkin ini yang mereka sebut dari review internasional bahwa automatic antenna tunernya luar biasa. Hampir tidak tertandingi. Terutama pada masa itu. Nah ya, semuanya otomatis. Kalau sudah begitu ya sudah, Anda tinggal pindah, tenang Anda. Ya, tunernya keren banget. Ya, saya menggunakan antena saya saat ini itu speknya lebih untuk 27 MHz ya, untuk 11 meteran. Tapi saya tune dengan radio ini tanpa eksternal tuner di 7, di 40 mau. Walaupun saya tidak menggunakan transmit ya, tapi mau gitu loh. Nah ini mungkin salah satu kelebihan dia. Ya, oke ini function. Sudah tuner kita matikan dulu. Oke kita tes power. Power di sini RF power. Ya, ini
Kita coba. Suara saya 90. Halo. Ada yang bisa siul coba? Wah, siulnya lemah juga ini. Waduh, sayang sekali. Ya, siulnya masih lemah semua. Coba siul satu lagi, teman. Ya, 90. Ya, 110. Wah, luar biasa. Siulnya 110. Ini SSB. Tombol function digunakan untuk mengaktifkan tulisan-tulisan yang ada di atas tombol. Seperti ini SSB, Anda mau function ref, nah ini balik ke USB. Ini USB. Function, umpamanya sebelum function CW, ya, CW bisa pinjam itu, pinjam apa? Oke, ya. Nah, kita colokin CW. Mana ini kah? Nah, ini dia. Nah, 100 lebih. Ya, suara yang kita kecilin. Ini 100 lebih CW. Begitu Anda pengen Nero, di sini ada tulisan NAR, Anda tekan function. Nah, ini Nero. 105. Gitu ya, fungsi functionnya. Kemudian ini RTTY 105. Function RTTY Nero 105. Oke, kemudian AM kecil berapa? 30. Untuk FM function, nah ini FM 110 115. 115 di 7. Oke, kita coba sekarang dari ini. Nah, ini keyboard entry Anda bisa tekan umpamanya di 18000. Ini 18 ini. Kalau Anda enter 18. Kalau Anda 18 begini kemudian Anda salah, Anda clear entry. Batalkan, hapus, nah ini balik lagi. Kemudian untuk frekuensi 9 band tadi kita up down aja. Ini di 19. Menggunakan FM, berapa powernya? 100. Kemudian di 3,5, 110. Saya lebih suka menggunakan RTTY. Ya, 7 tadi 105, 10 110 watt. Kemudian 11 lock ini lock. 11 general ini 11 ini dia 11 95 menggunakan RTTY. CW 90 di 11. RTTY lagi. Kemudian dari 11, nah kalau general ini Anda tekan up, dia kepala doang ya. Anda hilangkan ini, kita kembali ke 10, ke 14, 80 ya. 14, 80, FM, 85, 90, kemudian 18, 95, FM, RTTY, 85, CW, 85. Oke. Lanjut ke 21, CW 95, CW 95, FM 110. Ya, kemudian SSB sama, kita belum kuat. Kita lebih baik ini aja biar cepat. 95 berapa? CW tadi 100. 24 CW 80, FM 90, RTTY udah belum? RTTY 80, CW 80. Oke. 28 RTTY, kita di 27 dulu, general 27 300. Oke. Ini RTTY 90, FM 100, CW 90, SSB saya tidak bisa bersiul, maafkan. Nah, ini dia tadi sudah kita buktikan siul sampai 100.
lantas 29, RTTY 60, FM 65, CW 60. Oke, itu saja. Kita band nama general, kita hentikan. Ini kita kembali ke 7. Ya. Kita udah tes power sampai 110 dari 8. Ya, RF powernya di sini, mic gain-nya di sini, oke. Sekarang kita tes Vox mungkin. Ini Vox ya. Vox ini dia akan transmit otomatis mendengar suara tanpa dipencet PTT-nya. Ya, push to talk PTT. Ini oke, Vox-nya jalan. Ini break in untuk electronic carrier, NB wide untuk settingan. Apalagi ya, ini powernya di sini mestinya. Tuner sudah kita matikan, kompresor, oke. Ini kalau pakai ini langsung juga bisa. RTTY, ini langsung 110. Terus ini marker untuk menandai kalibrator, Anda putar di sini. Monitor gain, tadi itu yang kita coba untuk monitor, itu bisa dibesarin, dikecilin. Vox gain juga barusan, yang otomatis ya. Voice on transmit itu yang otomatis. Kalau yang manual biasanya MOX, manual on transmitter. Ini anti Vox ya, dikecilin bisa. Mic gain sudah, square Anda ke kiri. Nah, tone untuk audio tone ya, untuk audio tone ya. Ini bisa menengah, clarity ya, kejernihannya boleh. RF gain habis ke kanan, ini suara untuk FM atau SSB. Oke, 360. Di sini semua sudah kita coba. Ini tandanya sudah function dan lock. Nyala semua, transmit nyala bareng nanti. Kalau ini nyala transmit merah, receive-nya padam salah satu. Ini carrier tadi, VFO A dan B. Oke. Nah ini. Kemudian split kita coba. Menggunakan CW boleh. Nah ini ya, dari A ke B, split jalan. Split, oke. RTTY, A dan B, ini tuning step atau tuning speed. Kalau begini, locknya mana kita, ini dia, nah ini di belakang. Nah, kalau begini, nah di depan, di tengah. Kalau mau depan lagi, ini di sini, TS, ini pakai up down, nah ini dia. 6, oke, general, oke, nah ini di 70-70, oke, tuning step. VFO memo, ini VFO, nah ini memo 230, kita coba, tadi ada memo 1 dan 2, nah ini untuk menyimpan memo, di sini ada memo write, nah, Anda tekan ini. Nah, ini udah tersimpan, Anda panggil. Nah, 1 di sini. 2 masih kosong, kembali ke VFO. Anda mau berapa? TS saja biar cepat, 7.125. Nah, VFO 2 Anda tekan lagi. Oke, Anda panggil memo. 2 ini, 1 ini. Ini untuk memindahkan memori channel. Ya, down, up. Gitu. Nanti belum lain-lain. Nanti ini menentukan untuk scan Anda. Ya, scan Anda di berapa ke berapa, modenya juga bisa menentukan. Pokoknya Anda scan begini, lah dia semua memori yang di-scan, memori 1 sampai 16 yang sudah tersimpan. Oke. Anda matikan, mode lagi yang lain. Di VFO. Nah, ini dia. Tuh. Ini muter disesuaikan dengan nyeken ya. Nyeken disesuaikan dengan memori pertama yang Anda pasang. Ya, khusus di 7 aja, Anda memori pasang berapa umpamanya. Pasang sampai 6900 ya, dia akan nyeken sampai 6900. Anda taruh dulu 6900 sebagai memori pertama umpamanya. Nah, memori kedua bebas Anda berapa. Nah, khusus di band 7 dia akan nyeken segitu untuk di band itu. Tapi kalau Anda mau nyeken semua memori, karena Anda simpan 32 memori semua band, dia akan scan semua. Di mana ada sinyal dia berhenti. Tadi square-nya kita matikan, dia berjalan cepat karena dianggap kosong. Oke, ini clear, reach, fungsi normal, ATX normal, ini BBT ya, ini band sudah.
Ini notes, pengaturannya sini gennya. Filter yang tadi kita singgung, ini adalah memfungsikan kombinasi IF2 dan IF3 yang 959 MHz tadi ya, dan berapa? Dan 16 kalau nggak salah. IF-nya ya, IF-nya. Oke, ini if shift juga untuk pengaturan receive. PBT, passband tuning, kalau Anda lepas, PBT yang berjalan, Anda tekan shift yang berjalan. Oke, ini produk lama tapi lumayan lengkap ya. Nah, memang yang menjadi andalan adalah ini ya, tuner, automatic tunernya ini keren banget. Nah, ini dia nyala, keren banget ya. Kemudian apalagi, semua sudah. Ini AGC, Anda bisa sesuaikan. Ini fisik ya, fisik ini bukan apa-apa, ini bekas lakban ya, belum kita bersihkan. Mungkin kita bersihkannya pelan-pelan biar tidak mengganggu cat aslinya. Oke. Radio ini cukup komplit ya, walaupun radio lama, tapi dia cukup komplit. Unit radio dengan dus dan box asli bawaannya, seri tembus. Di dalamnya ada styrofoam untuk pelindung radio, cetakan pabrik. Kemudian dilengkapi dengan ini bukunya, buku asli ya, buku asli. Saya nggak tahu ada skema diagramnya atau tidak. Kita lihat dulu. Ya, ini buku asli. Ya, biasanya di dalamnya ada skema diagram biasanya, ya dilipat gitu. Oke. Kemudian ini menggunakan hand mic, mikrofonnya HM12 ICOM original, ada on off ya, up down lock, mana up down, on off on. Nah ini up down, oke. Kalau tekan lama jalan, oke. Kalau Anda nggak mau ketekan, ini di off kan. Dan kabel AC, ini merek ICOM ya kawan. ICOM, ya ini dia ICOM. Nah, kabel AC-nya ininya gepeng, ini khas ya, khas luar ini. Untuk dicolokkan ke listrik 220 volt. Kondisi barangnya kita jamin full original 100%. Ya, catnya atas bawah nanti bisa dilihat. Nanti juga kita sertakan foto-foto dari dekat gitu ya. Catnya mulus semua, tidak ada yang pecah, ya, tidak ada yang retak, tidak ada karat, ya, semuanya bagus. Ini nanti kita bersihkan, asli catnya, komponen semua yang di dalam juga original, genuine, baik itu final modul dan rangkaian elektronik lainnya, elektro. Panel depan seperti Anda lihat, gagah banget, besar, ya. Ini panelnya ini atau covernya ini nampaknya bukan plastik biasa ini ya. Ini ada campuran besinya ini ya, karena berat dan kuat banget. Bayangin berapa tahun ini radio lama bos, tapi luar biasa, ya, berat. Jadi panelnya aja ya memang mula-mula dulu menggunakan bahan-bahan istimewa. Kemudian Anda lihat semua tombol, knob, rotary dial, apalagi controller. Itu semuanya masih asli bawaan radio. Tidak ada perbaikan, tidak ada penggantian. Ya aslinya, termasuk display ini semuanya, lampunya semua nyala, keren. Yang bikin keren, ini radio lama tapi kok masih normal semua. Itu yang bikin suka luar biasa. Ini berarti benar-benar ini produk andalan. Itu sebabnya ICOM bilang ini punya reputasi tersendiri. Nggak salah memang. Ya, ini keren semuanya. Fungsinya kita jamin semuanya normal. Oke, saya kira itu saja. Boxnya masih lumayan, walaupun sudah sekian puluh tahun, boxnya masih oke ya, masih banget. Ya, masalah tes untuk RX nanti kita terpisah karena mungkin propagasi jam sekian belum memungkinkan kami mendapatkan banyak siaran. Nah, kami berada di tengah kota, tempatnya kecil, terhalang oleh gedung-gedung tinggi. Oke, dan jam saat ini jam 10:20 pagi, ya, belum memungkinkan. Itu saja teman-teman kita hadirkan
radio size jumbo, ukuran besar, gagah, reputable, dari ICOM IC760 dusbook komplit dengan power dari 78 watt sampai 110 watt, dan frekuensi sudah terbuka lebar untuk transmit maupun receive disesuaikan kebutuhan Anda. Ini dia ICOM IC760 untuk Anda.